Oke, selamat pagi anak-anakku. Kelas 12 TKR 1, 2, dan 3, juga 4. Nah, pagi ini kita ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh mapel PMKR, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Oke, saya mute dulu ya, biar yang masuk tidak terganggu dengan suara kalian yang baru masuk. Nah, materi kali ini nanti kita akan membahas sistem pendingin. Untuk pertanyaan tentang materi yang sebelumnya tentang ada komponen mesin, sistem pelumasan, nanti bisa ditanyakan di sini. Dan kali ini Pak Faris akan live dengan dua aplikasi. Yang pertama Microsoft Teams bagi kalian yang sudah mempunyai kuota atau menyambung ke WiFi tetangga, balai desa, atau rumah. Pak Faris ucapkan terima kasih yang sudah mulai bergabung. Untuk yang tidak punya paketan, karena kemarin banyak yang mengeluh kesah kalau pakai Microsoft Teams habis banyak Pak kuotanya. Oke, Pak Faris akan live juga di channel YouTube Pak Faris. Nah, jadi tidak ada kata untuk kalian tidak ikut pembelajaran jarak jauh. Nah, apa yang kalian resahkan, insya Allah Pak Faris akomodir. Yang kalian tidak punya kuota, ada yang kemarin bilang saya punya kuotanya unlimited YouTube Pak. Oke, Pak Faris akan mengajar kalian lewat live YouTube. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat ini tidak ada kata untuk tidak ikut PJJ. Nah, itu. Jadi kalau tetangga kalian ada yang punya WiFi, bilang, Mas, Pak, Mbak, Bu, mau ikut nebeng numpang WiFi-nya, bisa minta passwordnya. Itu untuk pembelajaran, jangan untuk nobar, mabar, atau yang lainnya. Kalau sudah selesai ya sudah, passwordnya jangan di-share ke temanmu yang lain, nanti malah buat mabar di depan rumah tetanggamu, ganggu. Passwordnya diganti, nanti kamu nggak bisa ikut PJJ lagi. Ya, seperti itu. Sambil menunggu temanmu yang lain, silakan kalau mau sambil sapa menyapa. Yang live di YouTube bisa komen di kolom komentar, tinggalkan nama kelas ya. Itu ya, nama kelas ya. Sudah banyak yang gabung kayaknya. Si Bungsu, ada Anang, Adil Wicaksono, Agustiawan. Oke, saya matikan dulu ya suaranya. Oke, sambil menunggu temanmu, Pak Faris akan mempersiapkan dulu materinya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di tengah Pak Faris menjelaskan, silahkan bisa ditulis dulu agar tidak mengganggu materi apa yang Pak Faris sampaikan. Nanti pertanyaannya kalau malu mengucapkan bisa ditulis di kolom chat untuk yang ikut Microsoft Teams. Untuk yang live di YouTube bisa di kolom komentar. Oke. Oh, ada yang live di dekat kandang ini. Baru 32 peserta, termasuk Pak Faris ini yang baru masuk. Oke, sekarang kita coba lihat tampilan di live Instagram, live YouTube-nya Pak Faris. Oke.
Nah, sama seperti tampilannya di Microsoft Teams. Mungkin kalau di YouTube agak terlambat lah dalam penyampaian, beda dengan di Microsoft Teams. Tapi saya harap Pak Faris berharap ini tidak mengurangi niat kalian untuk belajar. Jadi untuk saat ini, pandemi saat ini, jangan dibuat alasan agar kalian itu tidak belajar. Jadi seperti itu. Oke, kita tunggu 1 menit lagi, nanti Pak Faris akan menyampaikan materinya. Oke, Pak Faris akan menampilkan materi tentang sistem pendingin. Silahkan yang mengikuti di Microsoft Teams untuk mendengarkan dan menyimak, yang untuk yang ikut live di YouTube bisa juga mendengarkan. Kalau nanti ada pertanyaan silakan dikomunikasikan di belakang. Selamat pagi, jumpa lagi pagi ini dengan Pak Faris. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendingin. Nah, apa itu sistem pendingin? Sebelum kita membahas apa itu sistem pendingin, mari kita mengetahui apa itu sistem pendingin dan kegunaannya. Kenapa kok harus ada sistem pendingin di suatu kendaraan? Pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam mesin itu menghasilkan energi panas, tetapi hanya 25% dari keseluruhan jumlah panas yang dapat dimanfaatkan. Sisanya 30% diserap mesin itu sendiri, 40% hilang bersama gas buang, dan sisa yang lainnya hilang karena adanya gesekan pada mesin itu sendiri. Sistem pendingin ada dua. Yang pertama sistem pendingin udara, sistem pendingin air. Nah, kali ini kita akan membahas sistem pendingin. Untuk mengatur agar suhu, fungsi dari sistem pendingin adalah untuk mengatur agar suhu panas mesin selalu terjaga pada temperatur 80 derajat sampai 90 derajat Celcius, atau dikatakanlah biasanya ini suhu kerja. Nah, ini penampang sistem pendingin. Yang pertama sistem pendingin udara. Kalau kalian lihat di sepeda motor kalian yang belum pakai air cooler, nah itu ada sirip-siripnya di bureng, itu pakainya sistem pendingin udara. Yang kedua biasanya kita di mobil, kecuali yang VW ya, VW kodok itu tidak pakai sistem pendingin air, tapi pakai sistem pendingin udara. Nah, ini pakai sistem pendingin air. Penampangnya seperti ini. Komponennya ada reservoir tank, tangki cadangan, ada water pump, pompa air, fan, radiator, termostat, silinder head water jacket, dan silinder block water jacket. Nah, bagian-bagian dari sistem pendingin tadi sudah Pak Faris sebutkan. Ada radiator, reservoir tank, radiator cap, cooling fan, water pump, termostat. Keuntungan sekarang dari sistem pendingin air dibandingkan sistem pendingin udara: mesin menjadi tidak berisik karena ruang pembakaran dikelilingi oleh air yang berfungsi sebagai peredam. Nah, itu keuntungan dari sistem pendingin air. Jadi suara mesinnya halus karena dikelilingi air yang masuk ke water jacket, ada di blok sama head cylinder. Jadi sebagai peredam fungsinya air itu. Ini penampang sirkulasi air pendingin. Nanti Pak Faris akan lihatkan di video aliran sistem pendingin. Ya, ini sirkulasi air pendingin di dalam mesin. Nah, dia akan berputar mulai dari radiator, dipompa lagi masuk ke water jacket, dipompa lagi keluar melalui termostat, dipompa lagi, dibalikkan lagi, terputar terus. Nah, itu. Nah, kita akan membahas tentang komponen sistem pendingin. Yang pertama itu radiator. Radiator di sini fungsinya untuk membuang panas air yang telah bersirkulasi di dalam mesin ke udara luar melalui sirip-sirip yang ada pada radiator.
Jadi fungsinya radiator ini membuang panas air yang telah bersirkulasi di dalam mesin. Jadi air yang panas dari mesin mengalir ke radiator ini didinginkan. Pendinginannya gimana? Dihembus dari udara luar. Jadi radiator itu ditempatkan di ujung depan mobil. Nah, kalau mobil itu berjalan, dia akan diterpa angin, nah itulah didinginkan. Jadi kalau ada kipas radiator di bagian belakang, itu fungsinya bukan menghembuskan, tapi fungsinya untuk apa ya namanya, nyedot kalau dalam bahasa Jawa, menghisap panas, dibuang. Nah, jadi ini dipanya diterpa angin dari luar, belakangnya dihisap oleh kipas radiator. Nah, bentuknya seperti ini, kisi-kisi radiator di dalamnya. Jadi ini diisi air, terus didinginkan. Nah, ini ada kisi-kisi air. Nah, kalau radiator bagian atas namanya upper tank, yang bagian bawah lower tank. Next. Nah, ini water pump. Water pump kalau kita dalam bahasa Jawanya itu pompa air. Nah, untuk mensirkulasikan atau memompakan air pendingin mesin dari radiator ke mesin, biasanya pompa yang dipakai adalah jenis sentrifugal, dan pompa ini digerakkan dengan tenaga mesin itu sendiri. Dengan perantaranya biasanya fan belt. Nah, itu. Nah, ini diputar biar airnya itu bersirkulasi. Seperti itu. Selanjutnya termostat. Termostat adalah jenis valve otomatis yang beroperasi pada suhu air dingin dan biasanya terdapat pada silinder head water outlet. Pada waktu mesin dingin, termostat akan menutup air pendingin dari radiator ke mesin hingga memungkinkan pemanasan mesin lebih cepat. Jadi fungsinya termostat ini agar mesin itu mencapai suhu kerja. Jadi aliran air yang tadi, sirkulasi air di dalam mesin ditutup dulu agar airnya tidak mengalir kembali ke radiator. Ditutup aliran airnya pada waktu mesin sudah mencapai suhu kerja 80-90 derajat, baru termostatnya akan membuka. Nah, itulah gunanya termostat, menahan air pendingin agar mesin bisa mencapai suhu kerja. Itu. Nah, ini sama termostat, nanti kita lihat di video. Nah, ini termostat tanpa katup bypass. Nah, di sini sudah ada alirannya. Saluran air radiator dibuka, termostat terbuka hingga air akan mengalir dari blok silinder ke radiator. Ini dari blok silinder nanti akan ke radiator. Pompa, blok silinder lagi. Nah, selama termostat ini menutup, jadi aliran airnya hanya berputar seperti ini. Berputarnya di mana, Pak? Ya ini, di blok silinder ini. Nah, seperti ini. Masih menutup. Nah. Cooling fan atau kipas tadi, fungsinya untuk mensirkulasikan atau mengalirkan udara melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Cara membangkitkan aliran udaranya ada dua. Yang pertama menggunakan kipas, yang kedua dengan lari cepat. Nah, jadi tadi Pak Faris bilang untuk mendinginkan air yang ada di radiator ada dua cara. Dihembuskan angin dari depan dengan kendaraan itu melaju atau lari cepat. Yang kedua dengan menggunakan kipas dihisap. Nah, kipas radiator ada dua. Yang pertama menggunakan motor listrik, yang kedua menggunakan tali kipas atau kita menyebutnya fan belt. Seperti itu. Next. Nah, ini tutup radiator. Tutup radiator mempunyai dua katup. Yang pertama katup tekan, yang kedua katup vakum. Nah,
Fungsinya apa? Untuk katup tekan, fungsinya untuk membuang air pendingin ke reservoir tank atau ke tangki cadangan pada saat tekanan di dalam radiator naik. Jadi pada waktu suhunya itu naik mendidih, air akan dibuang ke reservoir tank. Seperti itu. Nah, kalau katup vakum untuk memasukkan air pendingin ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator turun. Pada saat suhunya rendah, berarti air yang ada di radiator kan akan berkurang, maka dihisap atau air yang ada di reservoir tank akan dihisap kembali dimasukkan ke radiator. Seperti itu. Nah, ini reservoir tank, tangki cadangan, fungsinya untuk menampung kelebihan air dari radiator pada saat terjadi pemuaian air di dalam radiator dan mengembalikan air radiator pada saat tekanan di dalam radiator turun. Nah, jumlah air ada ada low, ada full. Nah, low itu berarti yang rendah, full berarti hampir penuh lah, ada batasnya ini. Gitu. Nah, ini letaknya, ada fan bell-nya di sini, fan-nya di sini. Ini yang pompa kipas radiatornya dijalankan oleh fan bell atau kita menyebutnya V-bell. Seperti itu. Oke. Di sini sudah ada penampang mesin yang lengkap dengan sistem pendingin. Nah, jadi pertama ini mesinnya mati, toraknya belum bergerak, semua sistemnya akan diam. Nah, kita coba hidupkan. Nah, ini awalan mesin dihidupkan. Nah, aliran air yang ada di blok silinder ini akan mengalir berputar seperti ini untuk mencapai suhu kerja mesin, yaitu antara 80 sampai 90 derajat. Jadi air itu belum mengalir ke radiator, hanya diam seperti ini. Nah, kipas pun belum jalan, masih diam. Nah, setelah air nantinya akan mencapai suhu kerja, seperti ini, dibuka. Nah, bisa diperlihatkan lagi. Ini kan menutup termostatnya. Air akan mengalir. Kalau sudah mencapai suhu kerja, nah, air yang membawa panas dari mesin mengalir ke radiator untuk didinginkan. Seperti ini. Ini tadi yang airnya berputar di mesin, ini mengalir ke radiator, termostatnya akan membuka ke bawah. Oke. Nah, kalau sudah, nah ini mobil berjalan, nanti ada hembusan angin dari depan. Ini ada tanda panahnya yang cepat, sama kipasnya ini berputar. Nah, fungsinya ini untuk mendinginkan air yang ada di radiator. Nah, pada saat tekanannya tinggi, mendidih, air itu akan tumpah ke reservoir tank seperti ini. Dan nanti pada saat air dingin atau mesin tidak bekerja, maka yang ada di radiator ini kan berkurang, maka akan dihisap kembali air yang ada di reservoir tank ini oleh tutup pressure valve-nya ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini pada waktu dingin, airnya dinaikkan, masuk lagi. Nah, bedakan dengan ini. Nah, ini naik pada waktu air mendidih. Terus ini pada waktu air dingin. Nah, air akan masuk lagi mengisi ruang yang ada di radiator. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Paham kan? Nah, oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti bisa komen di bawah materi yang akan saya share di Microsoft Teams. Kalau yang live di YouTube, silahkan bisa komen
di link komentar apa yang ditanyakan. Nanti akan Pak Faris baca untuk materi di selanjutnya, dijawab di materi selanjutnya. Oke, segitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.